Mas Burhan, Anda melihatnya seperti apa peluang keputusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres dengan nama Gibran Rakabuming Raka ini, Mas Burhan? Saya sendiri tidak tahu persis ya apa yang akan diputuskan oleh MK tanggal 16 Oktober nanti, tetapi seperti yang disampaikan oleh Bung Refli tadi, ada semacam gelagat yang menunjukkan MK akan mengabulkan uji materi berkaitan dengan batas usia minimum Capres-Cawapres. Apakah pintu masuknya melalui penurunan batas usia minimum 40 ke 35 tahun, ataukah dengan penambahan klausul tetap usia minimum 40 tahun, tetapi ada semacam pengecualian buat mereka yang pernah menjadi kepala daerah. Tetapi kuncinya, substansinya kan sama, yaitu Gibran punya peluang untuk maju sebagai capres-cawapres karena keputusan baru yang dibuat oleh MK. Nah, apakah itu yang akan diumumkan per 16 Oktober yang akan datang? Wallahu a'lam. Tetapi yang krusial yang kita bisa diskusikan adalah apakah kalau misalnya uji materi tadi dikabulkan, lantas Gibran otomatis menjadi wakil presiden buat capres Pak Prabowo atau tidak? Nah, saya mengatakan belum tentu. Jadi belum tentu MK mengabulkan uji materi secara otomatis Gibran dipilih sebagai capres Pak Prabowo. Nah, alasan saya pasti akan dihitung secara matang seberapa besar potensi Gibran, apakah ketika menjadi pendamping Prabowo dia menjadi electoral liability ataukah electoral asset. Apakah dia menjadi beban elektoral buat Pak Prabowo ataukah menjadi aset elektoral. Nah, itu penting karena siapapun capres maju untuk menang. Nah, sekalipun Gibran misalnya kalau ternyata justru menjadi liability karena misalnya isu politik dinasti akan terus bergulir hingga Februari 2024 dan justru Gibran alih-alih menambah suara tapi justru malah menurunkan elektabilitas Pak Prabowo, Pak Jokowi belum tentu mengizinkan anaknya mendampingi Pak Prabowo. Jadi termasuk pertimbangan hubungan antara Pak Jokowi dengan PD Perjuangan. Karena kalau misalnya Gibran diizinkan menjadi pendamping Pak Prabowo, otomatis ya Gibran dan Pak Jokowi head to head melawan PD Perjuangan. Nah, termasuk kalau misalnya Gibran justru menjadi electoral asset. Karena kalau kita lihat hitung-hitungan di atas kertas, belum tentu empirik ya. Itu kan suara Gibran kemungkinan diambil dari basis pendukung Pak Jokowi yang beririsan dengan PD Perjuangan. Jadi suara-suara di basis atau kantong Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur kemungkinan besar yang akan tergerogoti kalau misalnya Gibran tampil sebagai aset elektoral. Dan itu yang menjelaskan penolakan-penolakan besar ya, terutama dari elit PD Perjuangan sejak munculnya Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Jadi poin saya adalah belum tentu Gibran akan serta-merta menjadi cawapres Pak Prabowo meskipun MK mengabulkan. Karena pasti akan dihitung apakah paket Prabowo Gibran ini winning ticket ataukah losing ticket. Jangan lupa, ini yang penting krusial juga, 57% dari basis pemilih Pak Prabowo hari ini itu adalah pemilih Pak Prabowo yang lama, yang kita tahu cenderung kritis dan anti Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya Gibran menjadi cawapres Mas Gibran, Pak Prabowo, pertanyaannya, apakah pemilih baru dari basis pendukung Pak Jokowi yang memilih paket ini lebih banyak atau lebih sedikit dibanding basis lama Pak Prabowo yang hengkang gara-gara masuknya Gibran. Nah, ini butuh hitung-hitungan yang matang, yang menurut saya tidak serta-merta kemudian melahirkan paket Prabowo Gibran meskipun MK mengabulkan. Oke, tapi kalau kita lihat tampaknya pertemuan begitu akrab sekali sampai berbalas-balas pantun, ada pantun-pantun, kemudian ada isu yang menyebutkan, bukan isu, bahkan kita lihat ada ormas-ormas dari pendukung Pak Jokowi yang menginginkan agar Gibran menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Kalau menurut saya ini, Tisa, itu semacam tes ombak, testing the water. Ada semacam prakondisi untuk mengglorifikasi Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Mulai dari struktur
Partai Gerindra, termasuk Pak Prabowo sendiri yang berkali-kali menyebut nama Gibran, kemudian relawan-relawan Pak Jokowi seperti relawan Samawi, dan mungkin sebentar lagi Projo gitu ya, yang akan menggulirkan paket Prabowo Gibran. Tetapi apakah itu yang kemudian didaftarkan oleh Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo ke KPU tanggal 19 atau 25 Oktober? Belum tentu. Jadi karena menurut saya yang paling menentukan sekarang adalah Pak Jokowi. Kalau dari sisi elit Koalisi Indonesia Maju, mungkin Gibran menjadi titik temu. Karena kan masing-masing partai pendukung Pak Prabowo mengajukan nama cawapres masing-masing. Ya. Misalnya Erlangga diajukan Golkar, Erik mengajukan nama diajukan oleh PAN, Yusril Iza Mahendra diajukan oleh PBB. Nah mungkin Demokrat punya nama lain. Baik, saingannya banyak ya, Mas Burhan ya. Oke, nah, Mas Burhan. Gibran itu menjadi titik temu di situ. Ya, karena dia bukan berasal dari partai pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tetapi pertanyaannya, apakah Pak Jokowi mengizinkan? Tadi dilihat apakah Gibran bisa memenangkan Pak Prabowo atau tidak. Dan yang kedua, hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kalau misalnya Prabowo Gibran jadi didaftarkan, artinya Presiden Jokowi mengizinkan, ya kita bisa menyaksikan konfrontasi yang makin dalam antara Presiden Jokowi dan Presiden Megawati. Terima kasih banyak Mas Burhanuddin. Bang Refli, singkat mungkin closing statement Anda ini dikabulkan tidak nanti hari Senin? Karena kabarnya sudah masuk tahap finalisasi. Kalau hukum dan konstitusi ditegakkan, tidak dikabulkan. Tapi kalau kekuasaan yang ditegakkan, dikabulkan. Oke, baik. Terima kasih Bang Refli Harun. Terima kasih juga Mas Burhanuddin sudah berbincang bersama kami. Selamat petang semuanya.